Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudaraku, para pemirsa yang kami hormati, kami cintai. Pada kesempatan ini kami ingin menjelaskan tentang kegiatan yang ada di Pondok Pesantren Darussalam selain kegiatan pendidikan yang sudah saya jelaskan pada video yang lalu. Di antara kegiatan yang termasuk kegiatan yang besar dan sangat bermanfaat yaitu adanya kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh Darussalam dan adanya PT atau Biro Perjalanan Umroh dan Haji Plus yang kami kerjasama dengan PT Aspiatur yang ada di Cianjur. Perlu kami sampaikan bahwa kami memang cukup lama untuk bisa di Pondok Pesantren Darussalam itu ada 2 lembaga itu. Alhamdulillah semuanya bisa tercapai dan berjalan dengan baik. Salah satunya yang pertama adalah KPIHU, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh, dan kami telah mendirikan KPIHU ini mulai tahun 2000, tahun 2000-an. Kami mendirikan KPIHU dan alhamdulillah sampai sekarang masih eksis dan sudah cukup banyak para jamaah haji yang kami bimbing. Mulai dari kami mendirikan KPIHU sampai hari ini. Alhamdulillah pada tahun ini, tahun 2023-2024, kami bisa memberangkatkan jamaah haji sebanyak 1 rombongan dan alhamdulillah insya Allah nanti pada tanggal 1 Juli itu mereka akan pulang di tanah air. Dan perlu kami sampaikan kenapa kami kok repot-repot membuat KPIHU padahal kegiatan yang lain juga masih banyak. Ya karena yang pertama ya kita mencari berkah, karena sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi, maka na yu'minu billahi fal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Barang siapa yang iman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hormatilah tamu-tamu Anda sekalian. Loh, ini yang dimaksud tamu ini masih umum, ya tidak disebutkan tamu Allah. Padahal yang namanya jamaah haji, calon jamaah haji itu disebut duyufur rahman, yaitu tamu Allah. Jadi kalau saya memperhatikan hadis tadi, kita memperingati atau menghormati terhadap tamu-tamu selain tamu Allah saja mendapat keberkahan, mendapat rahmat dari Allah, apalagi kita bisa memberikan penghormatan kepada tamu-tamu Allah yang disebut duyufur rahman. Sehingga dari situlah kami terdorong untuk mendirikan KPIHU. Dan alhamdulillah memang betul setelah kami bisa mendirikan KPIHU, alhamdulillah pesantren kita itu ditambahi rahmatnya, ditambahi keberkahannya sehingga bisa berjalan lancar, santrinya tiap tahun bertambah. Inilah KPIHU. Dan selanjutnya untuk Biro Umroh. Kenapa kok kita kok repot-repot membuat Biro Umroh? Ya memang itu sama ya. Jadi kami di samping kami sendiri kepengen sering berangkat, juga mengharap keberkahan dari Allah, karena dengan mengurusi tentang orang-orang yang mau berangkat umroh berarti saya ngurusi tamu-tamu Allah, dan insya Allah janji Allah itu akan diberkahi. Dan alhamdulillah memang nyata, salah satu keberkahan kami setiap memberangkatkan kami ikut ya. Termasuk insya Allah nanti pada tanggal 1 Agustus kami akan berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah umrah
itu untuk mendampingi jamaah yang jumlahnya ya hampir satu rombongan. Jadi ini tentang KPIHU dan Biro Umroh itu seperti itu. Dan perlu kami sampaikan, Biro Umroh yang kami dirikan itu ya memang meskipun hanya sekedar cabang, tetapi memang kami untuk istilahnya untuk menangani dari biro tersebut itu betul-betul dengan wujudnya apa? Wujudnya saya setiap memberangkatkan saya ikut ya. Jadi saya ikut membimbing sampai ke Mekah, sampai ke Madinah, bahkan bukan hanya saya saja termasuk saya punyai juga ikut. Bahkan terkadang kalau ada kesempatan ya saya tambah anak saya ikut atau ustadz yang ada di Pondok Pesantren Darussalam juga ikut. Sehingga mereka itu terurus ya, tidak hanya dijor begitu mendaftar, kemudian uang udah masuk, kemudian dilemparkan kepada biro yang lain, itu tidak. Alhamdulillah sejak kami berangkatkan sampai hari ini itu keadaannya seperti itu. Sehingga alhamdulillah taltil setiap tahun itu minimal 2 kali kami bisa memberangkatkan jamaah umroh. Karena itu di samping itu ya memang ya kami sendiri sempat mendirikan satu lembaga, yang lembaga itu ya dalam rangka untuk mengikat, untuk ikut menjaga kemakmuran mereka yang masuk dalam kelompok yang namanya Ikatan Haji dan Umroh Darussalam. Jadi kami punya Ikatan Haji dan Umroh Darussalam yang setiap 2 bulan sekali kami kumpulkan orang-orang yang pernah haji di lembaga kami atau di KPIHU kami, orang-orang yang pernah mengikuti umroh di biro kami, itu setiap 2 bulan sekali saya kumpulkan. Isinya apa? Pengajian, dan kita mendoakan keluarga yang sudah meninggal dunia, dan tanya jawab, dan lain sebagainya. Itu isi dari kegiatan-kegiatan tersebut. Dan alhamdulillah ini sudah berjalan, sudah berkali-kali. Insya Allah nanti pada tanggal 14 Juli kami akan mengumpulkan kesekian kalinya 2 bulan sekali untuk mengikuti kegiatan IKHU, Ikatan Haji dan Umroh Darussalam. Dan ini di samping untuk ya silaturahim, untuk mereka itu diajak untuk mengembangkan biro umroh, untuk mengembangkan kelompok bimbingan ibadah haji Darussalam. Ini kegiatan-kegiatan yang ada dengan adanya KPIHU dan adanya biro umroh. Dan alhamdulillah pada tahun ini ya sudah ya kurang lebih baru 3 bulanan izin dari PIHK ya yang menangani tentang Haji Plus itu sudah keluar. Jadi mulai tahun ini untuk PT Aspiatur bekerja sama di Pondok Pesantren Darussalam ini bisa menerima Haji Plus yang menunggu 5 tahun sampai 6 tahun dan bisa melaksanakan haji furoda yang tidak menunggu, hanya biayanya cukup besar ya. Jadi ini perlu saya informasikan seperti itu. Untuk itu kepada bapak-bapak, ibu-ibu barangkali ada yang mau umroh silahkan ya. Ini nanti tanggal 1 Agustus kita berangkat dan program selanjutnya adalah awal Desember ya. Jadi awal Desember juga kita berangkat. Adapun untuk Haji Plus silahkan untuk tahun ini siapa yang mendaftar ya, untuk yang furoda tahun ini juga bisa berangkat. Tetapi kalau yang Haji Plus biasa itu nunggu 5 tahun sampai 6 tahun ya. Inilah keberadaan Pondok Pesantren Darussalam, sehingga ya menurut saya untuk kegiatan-kegiatan yang ada di Pondok Pesantren Darussalam ini sudah cukup lumayan, sudah cukup bebek ya, termasuk menangani KPIHU dan menangani biro umroh ya, dan Haji Plus. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, selanjutnya yang perlu kami sampaikan, kenapa kami kok mendirikan IKHU? Ya karena begini, orang yang berangkat haji, orang yang berangkat umroh itu kan harapannya bisa mendapatkan haji atau umroh yang mabrur, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi perlu kami sampaikan bahwa untuk bisa
merasakan diterima atau tidaknya itu ketika mati. Ya. Padahal yang namanya mati itu kan nggak mesti kapan matinya. Ya jarang-jarang orang yang baru pulang haji terus mati, orang yang baru pulang umroh terus mati itu jarang-jarang. Ya meskipun ya ada, bahkan sedang haji, sedang umroh mati ada. Nah, itulah bisa langsung merasakan mabrurnya. Tapi kalau yang tidak ya otomatis kan nunggu mati. Loh dari selang waktu dari waktu haji ataupun umroh sampai mati itu kan waktunya relatif, tidak bisa ditentukan kapan. Oleh karenanya kami mendirikan IKHU itu dalam rangka biar kita saling mengingatkan bahwa panjenengan sudah pernah haji, panjenengan sudah pernah umroh, ya mari kemabrurannya kita jaga. Dan salah satu upaya untuk menjaganya yaitu dengan mendirikan IKHU, Ikatan Haji dan Umroh Darussalam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, itu sekedar informasi tentang haji dan umroh. Oleh karenanya monggo kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang punya persiapan silahkan untuk segera mendaftar umroh. Ini kebetulan untuk 1 Agustus masih ada lowongan 2 orang, dan kalau sudah ditutup nanti kita akan menyusun atau mengumpulkan para calon jamaah haji untuk program jamaah umroh untuk program bulan Desember. Adapun haji alhamdulillah sudah mulai kegiatan manasik ya. Silahkan barangkali bapak-bapak, ibu-ibu ya, dari mana saja yang kepengin mengikuti manasik haji di Pondok Pesantren Darussalam, silahkan. Yang dilaksanakan setiap minggu jam 8 sampai jam setengah 12 ya. Dan insya Allah para pembimbingnya ya cukup handal ya, untuk biayanya juga tidak begitu mahal ya, cukup dijangkau lah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Kementerian Agama. Demikian saja bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kami menyampaikan banyak kekurangan atau banyak kekeliruan. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.